Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kali ini aku akan membahas tentang kasus seorang TKW yang memilih menghabisi majikannya karena kangen kepada pacar lesbiannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Cerita ini diawali saat seorang TKW bernama Daryati lebih memilih bekerja di Singapura daripada di negerinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Daryati bekerja keras untuk keluarganya. Namun ternyata setelah dijalani, dirinya merasa tak bisa dan tak kuat menjadi TKW di Singapura dengan semua rasa kangennya yang ada. Diketahui, Daryati lahir pada tanggal 14 Agustus 1994. Namun karena harus pergi menjadi TKW, ia harus mengubah tahun kelahirannya menjadi tahun 1992. Hal itu dilakukan untuk memenuhi batas umur yang ditetapkan untuk bekerja menjadi seorang TKW. Daryati lahir dan besar di Lampung. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya seorang laki-laki dan adiknya perempuan. Kehidupan Daryati sendiri awalnya cukup normal. Namun saat ia menginjak remaja, ia mengalami hal yang tak terlupakan sepanjang hidupnya. Saat itu, Daryati berusia 14 atau 15 tahun. Ia digagahi oleh kakak laki-lakinya hingga 1 tahun lamanya. Meskipun mendapatkan perlakuan dari kakaknya itu, Daryati tidak bisa mengatakan kebejatan kakaknya kepada siapapun dan hanya bisa memendamnya sendiri. Sepantasnya seorang kakak seharusnya melindungi adik-adiknya, tapi ia justru tega melukai hati adiknya dan membuat masa depan adiknya hancur. Tidak hanya itu, sang kakak Daryati juga mengancam Daryati untuk tetap diam dan menuruti semua perkataannya. Bahkan, sang kakak juga tidak segan-segan berbuat kasar kepada Daryati agar ia tetap diam. Saat lulus SMA, Daryati bekerja di pabrik terasi di desanya. Namun karena harus membantu pengobatan ayahnya dan juga sekolah adiknya, Daryati memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Sebelum pergi, tentunya Daryati harus melalui beberapa pelatihan. Di tempat pelatihan itu, Daryati bertemu dengan seorang wanita yang juga kekasih pertamanya bernama Indah. Diketahui, Daryati adalah seorang penyuka sesama jenis. Hingga akhirnya, Daryati diberangkatkan ke Singapura untuk bekerja di rumah keluarga kaya raya. Yang menjadi majikan Daryati, yakni Seo Kim Jo berusia 59 tahun, dan suaminya Ong Tiam Sun berusia 57 tahun yang merupakan seorang direktur 3 perusahaan teknik di Singapura. Pasangan itu memiliki 2 putra, menantu perempuan, dan 2 cucu yang semuanya tinggal serumah di Teluk Kurau. Daryati mulai bekerja untuk keluarga itu pada 13 April 2016. Di sana Daryati bekerja dengan baik, bahkan keluarga majikannya juga sangat baik terhadapnya. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama pembantu di rumah itu yang diketahui bernama Don Hayati. Setiap bulannya, Daryati mendapatkan gaji sebesar $580 Singapura atau setara Rp6.500.000, termasuk $80 sebagai kompensasi bekerja di hari liburnya. Di rumah itu, Daryati berbagi tugas dengan Don Hayati. Tugas itu diantaranya memasak, membersihkan rumah, mengajak anjing keluarga berjalan-jalan, dan mencuci pakaian. Karena masih baru bekerja di rumah itu, Daryati tidak diperbolehkan memiliki ponsel, sehingga ia tidak bisa menghubungi keluarga dan kekasihnya itu. Meski diperlakukan sangat baik oleh keluarga majikannya, Daryati merasa sangat rindu dengan kampung halaman dan merasa kesepian. Ia jauh dari keluarga, juga jauh dari kekasihnya yang berada di Hong Kong. Selain itu, Daryati tidak bisa mendapatkan gaji bulanannya sampai ia bekerja setidaknya 8 bulan di rumah keluarga Seo. Daryati hanya bisa keluar rumah pada saat ia mengajak anjing keluarga untuk berjalan-jalan. Paspor miliknya juga ditahan dan disimpan oleh majikannya. 1 bulan bekerja di sana, nampaknya Daryati mulai tidak kerasan dan berencana mengambil paspor miliknya secara diam-diam yang kemudian akan ia gunakan untuk kembali ke Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga berencana mengambil uang milik keluarga majikannya yang disimpan di sebuah berangkas.
Rupanya, rencana Daryati ini juga disampaikan kepada Don Hayati dan meminta Don Hayati untuk membantu melancarkan rencananya ini. Dalam buku harian milik Daryati, tertulis runtutan alat-alat yang akan digunakan untuk melancarkan rencananya tersebut. Selain itu, isi dari buku harian tersebut yakni, saya harus melaksanakan rencana ini dengan cepat. Saya harus berani walaupun hidup dipertaruhkan. Saya siap menghadapi semua risiko atau konsekuensi. Apapun resikonya, saya harus siap menerimanya. Saya harap bahwa rencana ini berhasil dan berjalan dengan lancar. Keluarga majikanku adalah targetku. Daryati juga menggambar peta rumah di buku hariannya itu dan merencanakan jalan yang akan diambilnya untuk mendapatkan paspor dan rute pelariannya. Pada tanggal 7 Juni 2016, Daryati mulai melancarkan rencananya, di mana hari itu merupakan hari kunjungan rutin saudara laki-laki Seo. Kedatangannya pun disertai dengan membawa sejumlah uang untuk disimpan di rumah Seo. Dan ternyata Daryati telah mempersiapkan palu dan 3 buah pisau yang ia sembunyikan di beberapa tempat di rumah itu. Rencana Daryati tersebut benar-benar sudah dipersiapkan sedetail mungkin, mulai dari A sampai Z. Hingga akhirnya, sekitar pukul 8 malam, saudara laki-laki dan anak-anak Seo meninggalkan rumah. Daryati lantas memutuskan untuk melancarkan aksinya. Pertama-tama, Daryati meminta Don Hayati untuk mengalihkan perhatian suami Seo dan berjaga-jaga. Selanjutnya, Daryati mengambil pisau yang sudah ia persiapkan, lalu ia masukkan ke dalam baju yang sudah ia setrika. Dengan berpura-pura menyerahkan baju itu, Daryati memasuki kamar Seo. Lalu Daryati mengeluarkan pisau tersebut dan mengancam Seo meminta paspornya dikembalikan. Melihat itu, Seo pun ketakutan dan berteriak. Ketika Seo berteriak, Daryati menyeret Seo ke toilet, menutup pintu dan berulang kali menekan leher, kepala, dan wajahnya hingga Seo roboh di lantai. Untuk memastikan Seo meninggal, Daryati mengambil pisau pendek yang ia sembunyikan di bawah bak cuci, berjongkok dan berulang kali menutup leher Seo sampai ia tidak bergerak. Suami Seo, Ong Tiam Sun, yang mendengar suara keributan dari kamar mereka, bergegas memeriksanya sambil memanggil sang istri, namun tidak ada jawaban. Ia kemudian mencoba membuka pintu kamar mandi menggunakan obeng. Ketika pintu terbuka, Daryati menyerang Ong dengan menutup lehernya. Ia berhasil menghindar, tetapi ketika ia pergi untuk memeriksa Seo, Daryati mengambil pisau dan menikamnya di leher untuk kedua kalinya. Beruntungnya, Ong masih bisa bertahan dan mengalahkan Daryati. Ong kemudian mengambil pisau dari Daryati dan mengikat tangannya menggunakan kabel. Ong kemudian membawa Daryati keluar ke gerbang utama, di mana 3 orang yang lewat membantu mengawasinya, sementara ia memeriksa Seo. Menantu Seo kemudian memanggil ambulan sekitar pukul 8:50 malam. Dan sekitar pukul 9:05 malam, para medis menyatakan Seo telah meninggal dunia. Mengetahui Daryati telah membunuh ibunya, putra sulung Seo sempat membunuh Daryati sebelum polisi tiba di lokasi kejadian. Dan setelah polisi tiba, polisi menangkap Daryati atas kejadian tersebut. Ong yang dalam kondisi kritis juga telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut laporan otopsi, Seo mendapatkan luka tikaman sebanyak 98 luka, yang sebagian besar berada di kelapa dan lehernya. Dengan adanya peristiwa ini, Daryati dijadwalkan akan didakwa karena telah membunuh Seo dan menyerang Ong. Atas perbuatannya, Daryati terancam hukuman. Daryati ditahan di penjara Chang'i selama 2 minggu untuk evaluasi psikiatri prasidang dengan tujuan untuk menilai kondisi mental Daryati pada saat peristiwa itu terjadi. Setelah 3 tahun mendekam di balik jeruji besi, sidang Daryati dimulai di Pengadilan Tinggi pada 23 April 2019. Selama sidang, ia didampingi oleh penerjemah. Kedutaan Besar Indonesia menunjuk pengacara Muhammad Muzamil untuk membela Daryati. Jaksa penuntut memberikan bukti buku harian milik Daryati, di mana dalam buku harian itu tertulis jelas runtutan rencana yang dilakukan oleh Daryati terhadap keluarga majikannya tersebut. Selama ini, KBRI Singapura dibantu oleh pengacara Muhammad Muzamil dalam mengupayakan keringanan hukuman terhadap Daryati. Dijelaskan,
Daryati pernah mengalami kekerasan di masa lalu yang mengakibatkan trauma mendalam dan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Hal tersebut didukung dengan laporan pemeriksaan ulang dari psikiatris yang ditunjuk KBRI. Kasus Daryati berlangsung hampir 5 tahun. Pada awalnya, Daryati didakwa dengan ancaman tunggal hukmat karena ditemukan bukti berencana. Namun pada tahun 2020, jaksa mengubah tuntutan tersebut menjadi ancaman hukuman seumur hidup. Diketahui, Singapura masih menerapkan hukmat bagi narapidana yang kasusnya termasuk ke dalam 32 jenis kejahatan tertentu. Hukmat tersebut tidak hanya berlaku untuk warga negara Singapura, tetapi juga kepada warga negara asing yang berada di Singapura. Oleh karena itu, KBRI menghimbau bagi WNI yang berada di Singapura untuk berkonsultasi dengan KBRI atau organisasi lainnya apabila mengalami permasalahan dalam bekerja. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.